pagi Bu Marisi. Selamat pagi Bu Fauzia. Apa kabarnya Bu Marisi hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Baik ya Bu Marisi. Bagaimana? Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses supervisi pada hari ini Bu? Siap Bu. Terus mantap nih Bu Marisi. Baiklah ya Bu Marisi, sebelum kita melakukan supervisi lagi di dalam kelas, jadi kita diskusikan dulu nih, ada rubrik penilaian yang saya gunakan untuk memberikan penilaian kepada Ibu. Jadi pada supervisi kali ini saya akan mengamati dan menilai bagaimana proses dari pembelajaran Ibu, yaitu mulai dari awal hingga akhir. Apakah sudah ada proses pembelajaran yaitu dengan berdiferensiasinya ya Ibu? Oke Bu, siap mantap ya Bu. Oke, ini sebelum kita mulai saya mau bertanya dulu ya Bu. Yang pertama yang mau saya tanyakan kepada Ibu, apakah yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu pada hari ini? Yang menjadi tujuan pembelajaran saya pada hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Oke, itu yang menjadi tujuan ya Bu ya. Oke, baiklah. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai tadi berarti tentang kimia ya Bu ya? Iya Bu. Oke, mantap ya Bu. Pertanyaan yang kedua ya Bu, yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan pada supervisi kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu penerapan pembelajaran berdiferensiasi serta pembagian kelompok sesuai dengan minat dan bakat siswa Bu, serta memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, berarti kelompoknya nanti ya Bu ya, kemudian dengan menggunakan media. Kemudian Bu, yang ingin saya tanyakan selanjutnya, apa nih strategi yang sudah Ibu siapkan agar tujuan pembelajaran Ibu tadi itu bisa Ibu capai? Nah, yang pertama itu saya kasih angket untuk menentukan daya belajar siswa. Yang kedua, saya memberikan materi sehari sebelum pembelajaran saya dimulai. Itulah strategi Ibu ya. Jadi untuk mengetahui daya belajar siswa Ibu menyebarkan angket. Kemudian Ibu juga memberikan materi sebelum masuk ke kelas ya, tidak sehari sebelum itu. Tapi itu Bu, saya dukung semoga nanti pembelajaran di dalam kelas akan membuahkan hasil, tujuan pembelajarannya juga dicapai ya Bu ya. Oke Bu, baiklah. Saya rasa cukup untuk praobservasi ini kita lakukan. Pertanyaan yang saya tanyakan juga sudah terjawab. Saya akhiri ya Bu, dan kita berjumpa di dalam kelas ya Bu. Oke Bu. Siap. Terima kasih Bu Marisi. Sama-sama Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Dan sekarang kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Oke, yang kemarin kita belajar tentang konsentrasi dan keseimbangan. Oke, jadi tujuan kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan adalah untuk mengetahui arah pergeseran keseimbangan. Sekarang kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pergeseran arah keseimbangan. Saya tanya dulu, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan itu ada berapa? Siapa yang bisa? 4. Oke. Buahir. Apa saja itu Buahir? Konsentrasi, volume, tekanan, suhu, dan katalis. Oke. Dan sekarang siapa yang bisa menjelaskan tentang konsentrasi dan hubungannya dengan kesetimbangan? Siapa yang bisa? Berdiri ya. Siapa yang bisa? Ibu. Iya. Jika salah satu Berdiri ya. Jika salah satu komponen zat yang terdapat dalam sistem kesetimbangan konsentrasinya diperbesar, kesetimbangan akan bergeser dari arah komponen atau zat yang konsentrasinya diperbesar. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu komponen zat dalam sistem dikurangi, reaksi kesetimbangan akan bergeser
bergeser menuju ke arah komponen zat yang dikurangi atau diturunkan konsentrasinya. Oke, itu ya arah mengenai konsentrasi dan hubungannya dengan pergeseran kesetimbangan. Oke, dengan kata lain, kalau misalnya konsentrasi per reaksi itu ditambahkan, maka reaksi akan bergeser ke kanan, udah, dan otomatis produknya akan bertambah. Oke, jika konsentrasi dari produk, salah satu produk itu ditambahkan, maka reaksi akan bergeser ke kiri, ke arah kiri, dengan otomatis reaktan itu akan bertambah. Oke, bisa ya? Oke. Yang kedua, oke, siap. Kedua, benang peluang volume. Jika volume sistem kesetimbangan diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah luas yang mempunyai jumlah partikel atau koefisien yang besar. Sebaliknya, jika volume sistem diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah jumlah partikel yang kecil. Oke. Oke itu ya. Jadi kalau misalnya tekanan diperbesar, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Dan jika tekanan diperkecil, koefisien itu arah kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Oke. Ada lagi yang bisa? Yang lain? Oke, baik. Pergeseran reaksi keseimbangan akibat perubahan suhu ditentukan oleh jenis reaksinya, apakah eksoterm atau endoterm. Jika sistem dalam keseimbangan suhunya dinaikkan, keseimbangan diturunkan, keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau delta H negatif. Ya, pengaruhnya ya. Jadi kalau tadi suhu dinaikkan, bagaimana, ke arah mana dia pergeseran keseimbangan? Ke arah delta H apa? Positif. Kalau misalnya suhu diturunkan, oke. Ada lagi? Oke. Ambil. Perubahan tekanan untuk reaksi kesetimbangan yang jumlah partikel sebelum reaksi tidak sama dengan jumlah partikel sesudah reaksi. Jika tekanan diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien atau partikel yang kecil. Dan jika tekanan diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien atau partikel yang lebih besar. Oke. Oke, tadi tekanan dengan volume itu bicara tentang koefisien kan? Oke. Apa hubungan tekanan dengan volume? Ada pergeseran kesetimbangan. Siapa bisa? Ayo. Jadi kan bicara tentang koefisien kan? Nah, apa hubungan tekanan dan volume dengan koefisien reaksi dan terhadap pergeseran kesetimbangan? Siapa yang bisa? Oke, kita. Tekanan diperbesar, volume diperkecil, reaksi ke arah koefisien yang kecil. Tekanan diperbesar, volume diperbesar, reaksi ke arah koefisien yang besar. Oke, itu dia hubungannya ya. Oke, kemudian ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Oke, Tiara. Adalah terakhir pengaruh katalis pada reaksi setimbang. Katalis akan mempercepat laju reaksi pembentukan, tetapi sekaligus juga akan mempercepat laju reaksi peruraian. Pengaruh ini sama kuatnya sehingga dalam reaksi kesetimbangan, katalis tidak menggeser kesetimbangan, tetapi hanya mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Berarti sama dengan laju reaksi ya. Kemarin kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Itu ada katalis. Dan katalis itu berfungsi sebagai untuk mempercepat terjadinya reaksi. Pada kesetimbangan juga katalis berfungsi untuk mempercepat reaksi. Oke? Dari pembelajaran ini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita langsung ke contoh soal ya. Dari contoh soal bisa LKS-nya. Bisa LKS-nya itu halaman. Oke, halaman 51. Nomor 8, 9, kemudian 11, 12. Ini nanti kita bahas bersama ya. Kemudian halaman 52, nomor 2,
Udah. Kemudian halaman 53 nomor 5. Dan nomor 10. Kita mulai. Ya, kita mulai ya. Nomor 8. Oke. Berikut dari keseimbangan yang terpengaruh oleh perubahan volume. Kecuali, ya. Jadi ini kan, tadi kan volume dan tekanan itu sama-sama berhubungan dengan koefisien reaksi, ya. Jadi kalau misalnya keseimbangan yang terpengaruh oleh volume, berarti koefisien reaksinya harus berbeda. Ini pertanyaannya bagaimana? Kesetimbangan mana yang tidak terpengaruh itu intinya kan, oke? Jadi kalau dia yang tidak terpengaruh dia perubahan volumenya, menurut kalian yang bagaimana? Yang koefisien reaktan sama produk itu. Oke, ada jawaban yang lain? Yang dia tidak pengaruh. Jadi yang pengaruh iya, koefisien reaktan dengan produknya itu sama. Oke, kita mulai. Ini yang bagian A sampai yang bisa kita langsung ya. Oke, siapa yang bisa? Oke, lanjut ke depan. Tulis. Oke, jelaskan lagi. Nah, untuk nomor 8 pada halaman 51 bagian A ada N2 gas ditambah 3H2 gas mengalami reaksi bolak-balik yaitu 2NH3 gas. Nah, untuk di reaktan itu kan ada N2 gas ditambah 3H2 gas. Nah, koefisiennya itu karena gas itu koefisiennya 1, tetapi di sini kan ada 3. Berarti koefisien N2 gas ditambah 3H2 gas jadi koefisiennya 4. Dan mengalami reaksi bola balik NH2NH3 gas berarti koefisiennya 2. Oke, bagian B, siapa yang bisa? Oke, bagus silakan Din. Siapa yang bisa bagian B? Siapa? Ah ya, oke, lanjut dimari. Nah, ini koefisiennya bisa 2 karena Na2 gas ditambah O2 gas karena di sini 1 koefisiennya, di sini 1 maka menjadi 2. Nah, ini kan dia 2, maka koefisiennya itu 2, maka dia ini tidak terpengaruh perubahan oleh volume karena koefisien dari reaktan dan reaksi itu sama. Oke, yang apa? Koefisien dari Reaktan dan reaksi itu sama. itu reaktan, Reaktan dan produk itu sama, jadi dia tidak terpengaruh oleh perubahan volume. Oke. Bagian C, siapa yang bisa?
Oke, ini siap. Oke, siap-siap yang D ya. Iya, salah. Oke, dua Indonesia. Untuk yang opsi C itu ada 2NO gas ditambah O2 gas mengalami reaksi bola balik 2NO2 gas. Untuk yang di opsi yang di bagian reaktan itu ada 2NO gas yang dimana di sini di depan karena ada angka 2 yang berarti 2 ini adalah koefisien dari NO gas ditambah O2 gas. O2 gas ini di depannya kan tidak ada angka. Anggap ini tuh 1, jadi koefisien dari O2 gas itu 1, jadi 2 tambah 1 itu 3 dan mengalami reaksi bolak-balik 2NO2 gas dan ada angka di depannya 2 ini adalah koefisien dari NO2 gas, jadi di sini koefisiennya 2. Oke, terima kasih ya. Oke, bagian D siapa yang bisa? Bagian D. Oke, opsinya. Ya. Tanda panasnya kira-kira itu tanda panas ya, jangan setengah reaksi gitu ya, seperti itu tanda panas. Nah, oke. Oke, jelaskan. Berapa koefisien yang di sini? Karena koefisien dari gas itu 1. Oke. Dan mengalami reaksi bolak-balik PCl 5 gas mengalami reaksi bolak-balik PCl 3 gas tambah Cl2 dan PCl 5 gas memiliki koefisien 1 dan PCl 3 tambah Cl2 gas ini memiliki koefisien 2 karena ini sama-sama gas dan gas tadi memiliki satu koefisien dijumlah menjadi 2 dan mengalami pergeseran mengalami pergeseran ke arah kanan. Mau pergeseran saja. Oke, dijelaskan dia Pak Mas. Oke. Oke, terima kasih ya Kupina ya. Oke. Bagian E. Bagian E. Oke, jalan.
Di opsi C ada 2 NO2 gas mengalami reaksi bolak-balik N2O4 gas. Karena di depan ada 2, jadi koefisien dari 2 NO2 gas itu 2. Mengalami reaksi bolak-balik N2O4 gas. Karena di depan tidak ada angka, jadi karena di sini gas jadi koefisiennya 1. Dia mengalami keseimbangannya Ada? Oke, semuanya bergeser. Oke, pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Reaksi keseimbangan yang terpengaruh Oh, berarti antara lain yang tidak berpengaruh kan? Oke, siapa yang bisa apa menyimpulkan dari soal papan ini? Oke, siapa? Oke, Radit. Buat tadi. Simpulkan. Nah, untuk di soal nomor 8, itu kan yang ditanya reaksi keseimbangan yang tidak terpengaruh. Nah, berarti kalau koefisiennya itu berbeda, berarti reaksi keseimbangannya otomatis terpengaruh. Jadi yang tidak terpengaruh yaitu koefisiennya yang sama. Berarti jawabannya adalah D. Apa? D. Oke. Oke, terima kasih Nadia. Oke, berikan aplaus untuk kawan-kawan yang masih ya. Oke, sekarang nomor 9. Oke, saya bacakan soalnya ya. Reaksi kesetimbangan pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch ada sebagai berikut. N2 gas ditambah 3H2 mengalami reaksi bolak-balik menghasilkan 2NH3 gas. Delta H sama dengan minus 92,4 joule. Guna mendapatkan hasil sebesar-besarnya, maka suhu harus aduh. Iya, dan itu jelaskan dulu. Harus diapain suhunya? Guna mendapatkan hasil sebesar-besarnya, maka suhu harus dinaikkan. Karena jika sistem dalam kesetimbangan suhunya dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah endoterm atau positif. Yang dimana positif itu hasilnya besar daripada negatif. Oke. Jawaban akhir terdekat ada lagi yang bisa? Ini kan delta-nya negatif kan? Oke. Endoterm delta-nya apa? Positif. Oke. Jadi kalau supaya dia ini negatif, supaya dia besar dia hasil yang didapatkan, maka harus ke arah yang delta-nya negatif. Kalau delta-nya negatif, suhunya harus di atas. Oke, jadi jawabannya apa? Ya. Kemudian nomor 12. Perhatikan. Siapa yang bisa jawab ya? Tolong maju telepon jawab ya. Oke, ada suaranya. Diketahui reaksi kesetimbangan berikut Cu2 positif apa ditambah 4NH3 apa reaksi bolak-balik menghasilkan CuNH3 4 kali 2 positif. Jika volume diperkecil sedangkan suhunya tetap, volume diperkecil. Oke, kalau volume diperkecil koefisien ke arah mana? Ke arah mana pergeseran keseimbangan? Ke arah koefisien yang bagaimana? Volume diperkecil. Hah? Iya, area yang lebih kecil, ya kan? Koefisien yang lebih kecil kan? Oke, sedangkan suhunya tetap, reaksi akan mengalami pergeseran kesetimbangan apabila perubahan jumlah ion yaitu Cu2 positif bertambah, Kc bertambah, warna CuNH3 4 kali 2 positif. Oke, kalau dia misalnya ini bertambah dia berarti jadi pekan ya. Oke,
Kemudian CU 2 positif bertambah, KC berkurang. Warna CU NH 34 kali 2 positif berkurang. Oke. C CU 2 positif berkurang, KC bertambah. Warna CU NH 3 4 kali D2 positif berkurang. D CU 2 positif berkurang, KC tetap. Warna CU NH 3 4 kali 2 positif berkurang. E CU 2 positif berkurang, KC berkurang. Warna CU NH 3 4 kali 2 positif berkurang. Perhatikan ya. Di yang bisa maju itu, ini menentukan koefisiennya aja. Ya kan? Tentukan aja koefisiennya, baru kita tahu dia ke arah mana. Ini volumenya diperkecil, berarti ke arah koefisiennya bagaimana tadi? Siapa yang bisa maju? Siapa yang bisa maju? Ada? Ayo. Kita jangan tengok A, B, C, D, E nya, kita lihat aja dulu ke arah mana dia. Siapa yang bisa maju? Oke. Adik cepat maju dulu. Tentukan aja koefisiennya seperti ini tadi ya. Oke. Coba nanti tengok dulu itu sama reaksimu, maksudnya yang kurang. Coba lihat dulu. Nah, coba tengok dulu. Bukan itu. Coba tengok dulu. CU 2 Oke. Oke, jadi ini ya koefisiennya ini ya, sudah. Ini volume katanya diperkecil, berarti dia ke arah koefisien yang mana? Koefisien yang mana itu berarti? Yang produk. Oke. Kalau produk itu ke arah mana? Ke arah kanan. Ke arah kanan. Oke. Kalau ke arah kanan berarti yang pertama yang mana? Iya, itu. Berarti mana dia? C. Berarti yang berkurang? Yang mana? Iya, yang reaktan berarti CU 2 positif berkurang, kemudian KC bertambah. Jadi NH apanya? Jadi CU NH 3 4 kali 2 positif bagaimana? Tidak, kalau udah tidak kurang. Jadi dia jadi jawabannya apa? D. Oke. Udah? D jawabannya. Kemudian nomor 12. Oke, terima kasih adik. Oke, nomor 12. Aparat kamu dibacakan dulu soal nomor 12 mana? Keceliran dapat dihasilkan dari reaksi dengan cara pemanasan dan penambahan katalis sesuai SOP. C2 16 reaksi katalis C2 4 gas tambah H12 bersama sama dengan positif 136 joule. Proporsi etanol yang berubah menjadi etilena pada keadaan setimbang akan berkurang jika
A. Suhu diturunkan dan ditambahkan H2. B. Volume campuran reaksi diperkecil. C. Suhu diturunkan dan volume campuran reaksi diperbesar. D. Ditambahkan H2. E. Volume campuran reaksi diperbesar dan suhu dinaikkan. Oke. Ya, sebelum kita menyelesaikan soal ini, etilena yang mana? Oh, saya tanya dulu, etana. Etana yang mana? C2. Oke, iya kan? Etana kan? Pelajaran yang lalu, etana, dan C2. Berarti etilena yang mana? C2H4. Oke, C2H4. Oke, ya. Jadi pertanyaannya, proporsi etana yang diubah menjadi etilena pada keadaan seimbang akan berkurang. Berarti etananya berkurang. Itu bagaimana hal yang bisa dilakukan? Itulah yang dan perhatikan. Berarti kalau ia berkurang, otomatis yang bertambah yang mana? Roda. Oke, berarti ya ini pergeseran kesetimbangan ke arah mana? Kanan. Ya, oke, kita mulai. Suhu diturunkan, betulkah itu? Ya. Nah, kalau suhu diturunkan, reaksi ke arah mana? Delta H, kan? Delta H negatif. Sementara ini apa? Oke, berarti bukan itu jawabannya. B. Volume campuran reaksi diperkecil. Betulkah volumenya diperkecil? Coba tengok volumenya. Kalau di reaktan berapa koefisiennya? 2. Oh, ini udah 2. Oke, jadi kalau misalnya volume diperkecil ke arah mana dia? Ke ada kiri. Karena dia lebih melihat ke arah koefisien yang lebih kecil, ya kan? Oke. Kemudian berarti bukan itu. Kemudian C. Suhu diturunkan dan volume campuran reaksi diperbesar. Betul itu? Tidak. Tidak. Tadi kan kita udah jadi perasaan tentang suhu diturunkan. Sementara ini dia pahami apa? D. Ditambahkan H2. Kalau ditambahkan H2, yang mana bertambah? Reaktan. Oke. Kemudian E. Volume campuran reaksi diperbesar dan suhu dinaikkan. Kalau suhu dinaikkan bagaimana? Ke arah positif. Ya. Jadi otomatis yang mana yang tambah? Yang mana bertambah? Produknya apa namanya di situ, nama senyawanya? C2. Iya, oke. Jadi jawabannya apa? Ya. Oke, sekian apa? Oke, dari pelajaran ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, saya minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Nadia. Nadia. Kesimpulan dari pelajaran kita kali ini yaitu di kesetimbangan, yaitu yang tadi dibilang yaitu terbagi atas 5 faktor, yaitu konsentrasi, volume, tekanan, ada suhu, dan katalis. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita mau mudah untuk mengerjakan soal tentang kesetimbangan, kita harus mengetahui dulu koefisien dari reaktan dan koefisien dari produk. Nah, kita harus tahu dulu dia ke arah mana itu, pergeserannya ke arah kanan atau ke arah kiri, baru kita bisa menentukan itu terjadi pertambahan atau pergeseran dari suhu atau volume. Oke, ada terima kasih Nadia. Ada yang lain? Ada yang lain? Hah? Saya butuh satu orang lagi. Siapa yang bisa? Gel.
Ya, kesimpulan yang saya dapatkan ada 5 faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Pertama, pengaruh perubahan konsentrasi, perubahan volume, perubahan tekanan, perubahan suhu, dan perubahan katalis pada reaksi kesetimbangan. Dan biasanya kalau ingin mencari dia ke arah mana pergeserannya, kita dengan mencari koefisiennya yang mana yang paling banyak dan mana yang paling dikit. Oke, Oke, sekian pembelajaran hari ini ya. Ini persiapkan diri kalian untuk mengikuti ujian semester nanti. Oke, selamat pagi. Bu Marisi pembelajarannya tadi di dalam kelas itu saya rasa sangat luar biasa ya Bu. Jadi karena sudah selesai Ibu melakukan supervisi, sudah mengajar di dalam kelas dan sudah saya amati, sekarang kita bincang-bincang nih Bu terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi yang ingin saya tanyakan Ibu dalam pertemuan kita di pasca observasi, yang pertama, apakah menurut Ibu pembelajaran yang Ibu lakukan tadi di dalam kelas itu sudah menggunakan pembelajaran yang diferensiasi? Saya rasa sudah ya. Saya sudah mengelompokkan berdasarkan daya siswa pada pembelajaran tersebut. Kemudian dalam pembelajaran tadi sudah terdapat pembelajaran diferensi berupa konten, proses, dan produk. Oke, jadi udah tiga-tiganya tercapai ya Bu ya. Ada kontennya, kemudian ada proses, dan diakhiri dengan produk yang dilakukan oleh siswa. Jadi baik Bu, menurut saya proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi itu juga sudah sangat baik. Ini pengamatan saya. Seperti yang Ibu katakan tadi bahwa sudah mencapai pembelajaran diferensiasi karena tadi sudah ada kontennya, sudah ada prosesnya, dan juga sudah ada produk. Kemudian Ibu juga sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya ya Bu ya. Berarti ada yang tadi visual, ada yang audio, dan ada yang kinestetik. Jadi berarti sudah mantap ini Bu, dan keren. Terima kasih Bu. Oke, jadi tetapi gini kan Bu, kalau dalam proses pembelajaran pasti ada yang harus kita kaji. Ternyata setelah saya mengamati, dibalik dengan bagusnya tadi, luar biasanya mengajar Ibu, ternyata ada di catatan saya Bu tentang pembelajaran yang Ibu lakukan, yaitu masih ada nampak siswa yang kurang aktif ya Bu dalam proses diskusi. Masih ada yang seperti ogah gitu. Jadi menurut Ibu kira-kira hal apa yang membuat ini terjadi gitu? Menurut penglihatan saya, pengamatan saya, sepertinya mungkin ini media pembelajaran saya itu kurang bervariasi. Seperti saya tidak ada yang pakai video, mungkin seperti itu ya. Itulah yang menurut analisa Ibu ya, kenapa masih ada siswa yang jadi siswanya kurang antusias, saya melihat. alasannya Ibu ya. Jadi dari analisa Ibu juga bahwa ada siswa yang kurang aktif, kira-kira ini Bu, apa gitu solusi ya atau tindak lanjut yang akan Ibu lakukan dari penilaian dari diri Ibu tadi juga? Nanti di pembelajaran saya selanjutnya saya akan menggunakan media yang lebih bervariasi lagi Bu. Misalnya saya membuat ada video, ada misalnya ada tayangan gambar-gambar berwarna, atau mungkin melakukan praktikum kecil gitu di kelas. Itu tidak lanjutnya ya Bu ya, untuk memperbaiki yang menurut Ibu tadi juga masih kurang. Bagus sekali Bu. Jadi sudah ada gambaran untuk melakukan perbaikan di kedepannya nanti ya Bu. Baiklah Bu, saya rasa cukup pertanyaan saya di pasca observasi. Yang saya harapkan ke depannya nanti pembelajaran itu jauh lebih baik, kemudian lebih menarik dan membuat siswa kita itu menjadi lebih antusias ya Bu. Dan yang terpenting tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Terima kasih ya Bu Marisi atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak Ibu Marisi karena sudah meluangkan waktu
Kita akhiri ya Bu. Oke, selamat pagi Bu Marisi. Pagi Bu Fauzi.